masuk ke sini. Ini titik lambung. Di mana? Ya, coba dirasakan siapa yang sakit kalau dipencet. Akeh kayaknya. Sampean. Legen. Iya, setiap kali ditekan tuh langsung kuat. Di sini, Pak. Mana? Di sini. Iya, di sini. Ada lambung. Sakit. Ya. Lumayan. Ya. Jadi ini nggak harus ahli yang memincet. Dipencet sendiri aja sakit kalau memang Kok sakit. rasanya sampai sini ya? Berarti Ngaruh, Mbak. ketekanan ya? Ngaruh, Mbak. Kameramen, Mbak. Ngaruh, Mbak. Nggak ada tekanan terlalu kuat. Selama tekanan itu tidak menimbulkan cedera nggak apa-apa. Enggak, aku kan kayak gini ya, dua-duanya tapi ini rasanya kayak gini sampai sini. Kadang ada yang kayak gitu tapi nggak semua. Jadi nggak harus mencari sensasi itu, tapi kalau merasakan itu ya tetap aja dipencet. Kayak gitu. Kalau kita di istiqomah, berapa lama? Setelah kita itu kita pencet nggak akan sakit itu berapa lama? Gak mesti, jadi tergantung organ lambungnya sampean, organ jantungnya sampean. Jadi terapi TASI bukan berdasarkan berapa kali mijutnya atau apa, tapi kondisi organ sampean sudah membaik atau belum. Kayak Mbak itu tadi masalah sinus. Ketika dipencet sakit berarti masih ada masalah sinus di sana meskipun sudah tidak ada keluhan. Kemudian ketika dirutini berapa kali, bukan kali kita mijitnya, tapi ketika kita setiap memijit itu kan otak memperbaiki pelan gitu kan. Ketika nanti udah beres sudah nggak kerasa sakit. Ada orang asam lambung, ketika dia lagi sakit dipencet sakit banget. Tapi setelah rutin dipencet sudah nggak sakit, berarti lambungnya sudah beres. Tapi ternyata dipencet 1 bulan ketemu sakit lagi, 1 bulan ketemu lagi sakit lagi. Berarti ya belum beres masalah lambungnya. Kayak gitu. Vertigo juga sama. Tenggorokan itu kan nggak lama biasa ya, kan radang atau apa ya. Pas payah sakit, ya sakit. Tapi kalau radangnya udah beres, nggak sakit. Tuh, kalau radang kan gampang hilang, gampang muncul lagi. Tapi kalau namanya vertigo, sinus, terus asam lambung itu kan penyakit yang agak betah ya. Agak lama gitu loh, nggak langsung cepet kayak radang. Lambung di sini. Oke? Sudah? Ada lagi? Di lambung ada masalah lambung. Penyakit ya asam lambung ya, rata-rata di lambung ya. GERD. Tipes apa namanya? GERD. GERD. GERD itu Ya asal lambung naik. Lebih advice. GERD. Lebih anu. Jadi GERD itu gastroesophagus reflux disease. Jadi katupnya itu buka sehingga gasnya itu keluar sehingga naik. Biasanya di dada ini nyeri, tembus belakang, panas. Makanya dinamai heartburn. Hatinya kayak terbakar. Terus biasanya dipanas sampai sini. Kadang gelegeen, kadang sampai kayak muntah warna hijau kuning. Nek hijau ya kuning atau coklat. Muntah ya. Gak muntah ya titik ngene. Nek muntah kan bior, itu enggak nek titik tapi rasanya di sini tuh white. Itu asam lambung. Karena reflux itu tadi naik dia. Itu GERD lebih tinggi lagi daripada titiknya sama di lambung. Tapi biasanya gini Bapak Ibu, ketika orang asam lambung parah dan tidak ditangani dengan benar, organ mana yang akan rusak setelah itu? Belum, bukan. Liver. Jadi liver itu hubungannya sama asam lambung. Kalau asam lambungnya parah dan dalam waktu yang lama, livernya pasti cedera. Dan orang yang kena liver pasti sebelumnya pernah mengalami entah GERD, pokoknya seperti itu. Jadi itu adalah 2 organ yang berhubungan. Nek sing liver pas rusak berarti lambungnya pasti rusak. Jadi kalau kita ada gejala lambung, kita lebih baik membereskan livernya juga. Posisi liver di mana? Posisi liver di sini, di ujung sini. Nah, di sini itu biasanya saya ngomong 3 serangkai. Liver, empedu, limpa, spleen. Tapi kadang mungkin dia enggak ya. Kalau aku di sini.
Ya masing-masing ya. Jadi kalau orang ada masalah lambung selain dipencet di sini, ada baiknya di liver. Jadi teknik terapinya tiga serangkai tadi itu 1, 2, 3 dipencet. Jadi udah kena semua. Loh nek misalnya tadi lambungnya masalah, empedunya nggak masalah gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu GR. Nek lambungnya bermasalah, biasanya empedunya ya sedikit banyak bermasalah. Meskipun ada yang parah, ada yang ringan. Daripada ringan itu jadi berat, lebih baik diberesin. Ya, limpa juga, limpa di sini. Jadi udah 3 serangkai ini enak dipencet bareng-bareng. Ngapain siji, pong barengnya iso. Gitu ya, di sini kayak gini. Di sini 10 hitungan, sini 10 hitungan, sini 10 hitungan, ini 10 hitungan sama. Misalnya baca laqad khalaqnal boleh, baca Al-Fatihah boleh, terserah. Yang penting ada jeda, minimal 10 hitungan atau 10 detik jeda. Ojo terlalu cepet. Kalau Mas Lukman itu loh, Yasin, sampai mari baru pindah. Kirim dongo man. Itu ya, 3 serangkai ini. Empedu, terus spleen atau limpa. Nah, orang yang mau belajar terapi TASI dan mempraktekkan ada baiknya nggak ada kukunya. Jadi orang-orang mak-mak Nia Ramadhani terus kita Willy gak iso belajar iki. Kukunya lebih mahal, Bu, Pak. Sekali perawatan 5 juta lebih. Digo kuku tok gak iso belajar iki. Boleh. Jadi ya satu-satu. Nah, aku sih sambil tidur biasa gini terus nanti jantung. Ya jadi gitu, jangan merasa gini loh. Aku gak ono serangan jantung, gak ono keluhan jantung, gak perlu terapi jantung. Jangan berpikir gitu. Apalagi untuk orang yang usianya udah di atas 40 tahun, meskipun jenengan tidak ada keluhan atau apa, lebih baik seluruh organ yang bisa diterapi sama lakukan terapi rutin. Minimal waktu mau tidur. Jantung, lambung, paru-paru, terus kemudian limpa, empedu sama liver, terus kemudian otak di sini, tapi nanti disisiin ya, disisian nanti dulu. Jadi yang tadi pikun apa itu ya di otak. Orang amnesia, orang muru itu apa? Epilepsi itu juga, ayan itu ya. Ibu mau stres ya di sini. Hanya kalau sulit tidur, itu apa sih yang paling manjur? Sulit tidur, ini beda dengan TASI, ini ilmunya ilmu akupuntur. Sulit tidur itu 1, 2, 3, 4. Titiknya 4. Itu sampean pencet masing-masing. Ini ya, kalau aku sih dulu di sini, di atasnya nadi. Ini sampean pencet deh. Tadi monggo mau hitungan Al-Fatihah, hitungan Yasin, hitungan surat An-Nisa boleh terserah. Ya, ke sini. Oh, Terus di sini. Tengah baru 3 serangkai. Terus terakhir di sini. Aku lupa, jujur lupa di sini tuh titik LI berapa atau apa itu lupa. Karena aku nggak belajar akupuntur. Ya, cuma titiknya di situ, terakhir di sini. Di sini tuh titik dopamin namanya. Dopamin itu apa? Hah? Iya, kenapa maksudnya? Iya, di tengah. Jadi dopamin itu adalah titik yang membuat tidur kita nyenyak. Kalau endorfin itu di sini. Endorfin itu yang untuk bahagia itu ya? Ya. Jadi kalau stres ini aja dipegang. Oh bisa. Ya kan? Apalagi kalau Memicu hormon. Waduh. Apalagi yang membuat zaman nggak bahagia ini dipencet. Hormon enak. Gawe anak. Dan ATM. Oke. Tuh, itu di luar konteks TASI ya. Tapi kalau sakit kalau sulit tidur di sini. Dan itu juga jangan nunggu nggak bisa tidur baru dipencet. Jadi gini loh, ketika ini dipencet nggak langsung sampai ngantuk tidur, bukan. Tapi bagaimana menyeimbangkan hormon-hormon yang diperlukan untuk tidurnya nyenyak. Jadi tidur tetap seperti waktunya. Waktunya tidur misalnya jam 9, jam 10 yang biasa tidur. Ya tidur ya waktu itu nggak pikir mari dipijet langsung kayak film Jet Li enggak sehebat itu ya. Jadi misalnya sampean ada insomnia, ya sulit tidur ya sampai jam 1, jam 2 nggak bisa tidur, dipencet saja. Siang ya boleh, nggak masalah.
Jadi dia akan bekerja mekanismenya ketika Saman memang waktunya tidur. Kalau biasanya kalau saya biasanya tidur siang ya pokok biasanya Saman tidur ya apa ya itu nanti tidur. Jadi titik ngantuk, titik tidur ini bukan berarti dipencet langsung ngantuk, langsung tidur pada saat itu juga enggak. Tapi mengembalikan ritme tidur yang biasanya. Bahasa gitu. Kebalikannya suka tidur. Suka tidur. Sama dipencet di situ. Untuk menormalkan berarti. Iya, normalkan. Sama nanti ada titik tensi. Titik tensinya tinggi apa rendah, titiknya di mana? Di sini. Kalau rendah, ya tetap di situ. Oh, Itu, ya. Jadi titik TASI itu tidak berdasarkan iki dikurangi sedasi sama atau tonifikasi, enggak berdasarkan itu. Cuma titiknya di mana udah dia otak lebih tahu daripada kita. Gitu. menormalkan gitu ya. Ya, tensi, terus apa lagi misalnya orang susah pipis misalnya, berarti kan banyak organ banyak air ya, banyak cairan di tubuhnya. Kalau di dokter kan dikasih furosemid ya, biar pipisnya lebih banyak. Kalau kita ya nanti di titik kandung kemih, nanti ada titik. Ngompolan juga di titik kandung kemih karena kerannya kan, ngompolan itu kerannya sarafe gak pas, ono sing kongslet bahasa ya. Oke, 3 serangkai sudah ya. Nah kalau spleen itu limpa itu apa? Fungsi utamanya spleen itu untuk pembentukan darah sama adem panas juga, mengatur suhu tubuh internal. Yang kandung kemih tadi mana? Belum, nanti tapi di sini. Yang ngompolan itu. Ya, tapi nanti belum dibahas. Belum nyampe. Ya, jadi orang yang kekurangan darah itu titik spleennya diperbaiki. Orang yang habis melahirkan atau sebelum melahirkan ya nggak apa-apa. Oh ya, ini orang yang orang hamil nggak boleh dipukul di titik ini. Rasa kekurangan darah berarti darah rendah Pak ya? Beda, darah rendah itu hipotensi. Kalau kurang darah itu anemia. Beda cerita, kadang orang ngomong juga. Orang yang hamil tidak boleh dipukul-pukul, dipijat, dibekam di daerah sini. Dia akan menyebabkan kontraksi rahim. Melahirkan. Kecuali jenengan mau jadi ahli aborsi. Mungkin cekal gini tok 15 menit, paling sehari 2 hari jatuh. Tapi aku gak ngejari lo ya. Dosa tanggung dewe. Dosa tanggung dewe. Cuma mengakukan. Kalau mau melahirkan malah gini ya. Hah? Kalau mau melahirkan malah Nah, gini. yang ini kalau mau aja dikeroyok aja kayak gini, sedang melahirkan. Ya. Jadi ini bahaya. Maksudnya saya menginfokan kan misalnya ada saudara atau anak sampean itu jangan dipukul-pukul. Bahkan pukulnya nggak terlalu kencang pun tetap berbahaya. Jadi sekali tekanan itu ada kayak rahim itu kan tempat yang kokoh, ada di Al-Qur'an ya. Tapi begitu daerah sini digini kan itu kayak coba. Kalau sering ya udah, bayangkan misalnya masih 1-2 bulan selesai. Itu. Ya. Kenapa? Saya lebih baik tidak. Misalnya orangnya jadi gini, memang kalau kita ngadepi orang hamil itu terapis itu harus hati-hati. Apapun, bekam pun, pastu, donor darah, apalagi kalau akupunktur segala macam itu harus sangat hati-hati kalau orang hamil. Itu. Kecuali hamil di luar kandungan, di luar kayak Lukman nggak apa-apa. Nanti proyo aja. Kalau susah waktunya lahir belum melahirkan biar bisa. Nah, gitu. Tapi bukan dikentrok, dipijat. Beda, Pak. Oh, gitu. Ini satu, kemudian di sini nanti. Habis ini kita naik. Kita naik di sini ya. Di sini, aja dulu. Tangan saja dulu ya. Ini wis tangan di mana posisi tangan di sini? Posisi tangan adalah jari telunjuk sama jari kelingking. Itu adalah tangan. Tangan jenengan di sini sarafnya. Cabungan sarafnya. Kalau tangan kiri berarti jari telunjuk tangan kiri adalah tangan Anda yang sebelah kiri. Tahu nggak maksudnya? Ini berarti di sini. Kalau ini berarti yang di sini. Paham ya? Kalau tangan kanan ini berarti di sini. Kalau ini berarti yang sebelahnya. Nah, ini tadi kadang ada yang salah. Nah, telunjuk miliknya tangan sini. Nah, telunjuk miliknya sini, jari kelingking miliknya sebelahnya. Kebalikannya. Kalau sakit
Tadi Pak apa ya? Yang anu, shoulder frozen. Ada yang sakit, shoulder frozen. Nggak bisa ngangkat sampai sini, paling segini toh. Tadi malam ada pasien di anu itu. Itu ya di sini berarti pundak yang belakang kan? Berarti anunya di sini. Ya memang ini titik yang nggak apa-apa ya, tapi kan hubungan sama anu di sini. Jadi loro pundak, loro ini di sini. Sakit capek, maksudnya apa? Sininya terlalu tegang ya ototnya. Di leher enggak? Iya. Ya boleh di sini leher sama. Tuh, ya. Itu titik yang ya. Oke. Tapi kalau di depan ini kan? Ya. Nah, di sini yang sakit, sini yang sakit, sini yang sakit. Kemarin tuh ada Mas Ubed di Kendang Sari. Di sininya sakit. Dia itu tagana sing nyelametno wong-wong sing anu lho, tenggelam. Kemarin di Kedurus ada yang tenggelam kan. Habis di Wiyung ada, tetangga iri. Yo kok arek bisa nang Kedurus. Jadi di Wiyung itu ada umur 2 tahun atau 3 tahun, kalau Kedurus SMK kelas 2. Laki sama-sama lakinya. Gitu. Nah, Mas Ubed itu kamu sebagai tim, terus dia apa yang temennya yang jebur sudah ngambil mayatnya, dia naik pesawat, naik perahu itu megang tangannya Mas Ubed itu kayak ketarik akhirnya dia nggak bisa gini. Nah, yang saya terapi yang mana? Kalau di sini ayo. Jadi tadi saya ngomong, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ayo dilihat ya keindahan ayatnya Allah. Ini loh ruasnya persis sama kayak kita Bapak Ibu. Ini kepala ya. Terus di sini ruas ini. Di sini ruas ini. Cuma ada 1, 2 sendi terus 2 ruas ya. Kepala gitu. Sedangkan tangan Bapak Ibu. Ini adalah telapak tangan. Terus ini adalah pergelangan tangan. Ya. Terus ini adalah sikut. Ya. Terus ini adalah ini. Kenapa kok di sininya cuma 2, ininya 3? Ya Gusti Allah itu wis menciptakan ternyata luar biasa. Nyambung antara tubuh kita sama jari kita. Ya, indah luar biasa ya. Ini loh, makanya ayat tadi itu orang Korea dipelajari ternyata ya tepak ya. Kayak nepak-nepak ya. Tapi enggak. Iya, di sini semua ada. Jadi kalau kita ngomong jari telunjuk sama jari ini sama ya, ruasnya sama ya. Nah, next ini telapak, ini adalah sini. Jadi sampean sakit yang sebelah mana? Nek sebelah sini misalkan seringkali sakit sini atau sini ya emang nek ibu pijat, ini pegel kan di situ ya. Nah, yang dipijat sini. Nek misalnya di sini dipijat ya nggak apa-apa. Misalnya Pak di sini saya nggak sakit, di sini sakit, tapi saya mijitnya dari atas ke bawah, nggak apa-apa. Tadi saya sampaikan, ojo terlalu pelit lah ambek tubuhe. Sing loro iki sing jelus mek iki to. Sing iki engko iri mari ngono, iki waras iki loro. Kapok sampean. Jadi dipijat gini. Kalau saya gini, dikeluarkan. Atau saya ada alat namanya pijat roll. Biasanya ini bagus. Nanti kalau ada yang mau pesan silakan. Oh ya yang gimana? Amin. Nah, pijat roll ini sangat baik untuk menerapi jari, baik untuk jarinya yang sakit atau untuk terapi secara TASI. Jadi kayak gini kan, nah diputer-puter gini. Jadi kalau kita gini berarti lagi terapi tangan Semua. tangan kiri dari bahu sampai ujung gitu ya. Kemudian kali ini berarti tangan sebelahnya. Bisa saja kan orang sakit di siku, sakit di sini, keselio segala macam. Jadi kalau orang shoulder frozen biasanya di belakang sini titik yang sama yin-nya juga, gitu ya. Nah kemudian ada yang namanya teknik puntiran di sujo, tapi gak apa-apa dimasukkan ke TASI. Jadi nek misale sing loro iki pergelangannya di terapi kan ini ya, boleh dipijat, boleh diginikan, boleh dipuntir. Dipuntir di mana? Nek saya sih gak gelem pelit, tak puntir kabeh, tapi caranya gak ngene ngawur. Jadi gini, dirasakan semua sendi itu kena. Nah, permasalahannya adalah sama nguntir kanan atau kiri. Ya.
Boleh, tapi kan sama sing pas itu sing di. Jadi kalau teori PAZ ada yang PAZ sini. PAZ itu kan di puntir ya. Nah, sama itu puntiran tapi nggak di. Kalau puntiran kan leher ini kan. Kalau kita cukup di sini saja. Nah, untuk menentukan kanan kiri, kalau saya jujur saya bisa merasakan energinya wis bener atau enggak. Tapi jenengan belum belajar energinya. Sama rasakan saja gini. Sama meluntir pertama ke keluar kan. Kita ngomong keluar ke dalam ya. Keluar itu berarti kalau gini itu apa? Kan kita prinsipnya itu adalah tangan itu bukan gini tapi gini. Nah, kalau meluntir gini berarti keluar. Kalau gini dalam. Beda yang ini masuk berarti malah. Jadi kita sistem TASI itu adalah gini. Ya. Nah, kita meluntir pertama keluar dulu. Terus kita rasakan keluhan kita tadi. Lebih enak atau tetap? Kalau misalnya lebih enak, kok bisa beda ya? Berarti puntiran sama bener. Puntiran sama selanjutnya adalah ke arah itu. Tapi misalnya sampean rasakan kok biasa ya, gak kerasa apa-apa. Sama balik sama rasakan. Kalau balik pertama itu bisa saja untuk menetralkan yang tadi, bisa saja gak kerasa. Sama puter kedua, satu itu 10 hitungan atau 1 kali Al-Fatihah. Monggo. Itu bagian kaki, kita belum bagian kaki. Itu kaki. Gak paham. Ilmunya kemajuan. Seperti itu ya. Nah, orang-orang capek itu paling enak diginikan, capek tangan. Diginikan. Terus habis ini diginikan. Jadi, kalau kita nerapi tangan kanan, tangannya bukan masalah terapinya, tangannya. Berarti yang kita terapi tangan kanan sama sini. Telunjuk tangan kanan maksudnya plus jari kelingking langsung. Tapi kalau misalnya terapi dua-duanya, terapinya ya kayak gitu, tangan kanan dulu diterapi, maksudnya objeknya. Setelah itu baru tangan kiri sama ini, bukan gini, bukan telunjuk kelingking jangan sampai terlalu melompat-lompat. Lebih baik tangan kanan dulu sama ini, berarti kita terapi ini. Nek saya biasanya gitu tuh Al-Fatihah 3 kali, satu gini kan, itu diulang 3 kali. Jadi enggak ini terus langsung ini enggak, saya selesaikan dulu satu tangan. Jadi masalah itu dibereskan sampai tuntas dulu. Jangan kanan kiri, nggak fokus. Biasanya efeknya kurang, bukan nggak boleh, tapi kurang. Lebih baik langsung. Jadi kalau kita ada masalah keluar tangan kanan, udah kita beresin pakai tangan. Bosan. Oke. Jadi tangan-tangan ini bisa yang sakit atau apa segala macam itu bisa sama kira-kira ya. Biasanya ngangkat terus itulah ada kan. Berarti kan masalahnya di sini. Ya kita terapi di sini. Ya. Ada pertanyaan untuk tangan, organ tangan? Ini. Nggak ada. Pak Yan? Belum. Sekarang kita ngomong kaki. Kaki adalah di sini. Jari tengah, jari manis. Ya. Jari tengah adalah miliknya ini. Jadi kalau ini berarti kaki kiri. Kalau ini kaki kanan. Sesuai. Kalau ini kebalikannya. Ya. Ya. Nah, kalau kita terapi itu kan kayak gini ya. Ini kaki ya, berdiri. Nah, ketika berdiri di tengahnya ini ada apa? Dia punyanya semua. Letaknya ini apa? Barang itu ya. Apa? Ini selangkangnya di sini. Di sini adalah alat reproduksi. Baik laki maupun perempuan posisinya sama ya. Semuanya di sini. Siapa? Tak pikir nanti ini. Gue isi pansel. Nah tadi kita bahas sekalian dari kaki sama ini. Di sini kalau perempuan, di sini adalah lubang vaginanya, titik persis di sini. Di
Di sini juga ada apa namanya Home. namanya kandung kemih, gallbladder ya kalau bladder atau gallbladder? Oh bladder. Kalkulator 42. Sorry salah. Nah di sini, jadi orang yang tadi pipisnya kurang karena mungkin ada sumbatan atau apa, terus ada batu kandung kemih ada ya, kan batu itu ada dua di ginjal sama di kandung kemih, itu sama di sini biasanya sakit. Terus penyakit baik laki maupun perempuan untuk apa ya istilahnya keputihan, anyang-anyangan, terus hernia juga hernia itu turunnya kan. Itu di sini sama di sini Pak. Jadi dua titik. Di sini anusnya, di sini itunya. Nah sih prostat di situ. Prostat kan yang di testis kan ya, saluran itu di situ juga. Jadi pokoknya yang ada hubungan sama kelamin baik laki maupun perempuan di sini. Ini kalau perempuan di lubangnya. Kalau di atas dikit ini adalah ovarium. Jadi ibu dan remaja putri yang masih mens dan dilep ya, yang sakit apa segala macam itu terapinya di atas dikit. Gitu. Di sini juga misalnya ada yang kena myomista di ovariumnya. Terus ada yang endometriosis, pernah dengar? Itu penebalan di sel telur sehingga mensnya lambat karena sulit pecahnya. Tapi begitu pecah lama, bisa 2 minggu, bisa kadang 3 minggu. Posisinya juga di sini terapinya. Pokoknya mensnya nggak normal. Kita nggak ngomong mundur lah, maju lah, nggak mens lah, apa segala macam. Posisinya di sini. Lah rahim kalau posisinya di sini biasanya di nih. Jadi kalau terapi ya ibu bapak, kalau terapi perempuan coba dicek dulu di sini nggak apa-apa. Dipegang di sini, dipencet. Kalau sakit berarti ibu ada masalah dengan kewanitaan. Ibu mensnya normal. Keputihan mbak, nah keputihan terapinya juga di situ. Ada kista mbak di rahim saya, terapinya di situ. Ada bahkan ngapunten tumor atau kanker rahim ya di situ. Jadi titik ini sangat penting untuk perempuan. Yang untuk laki-laki sama, kesuburan juga di sini, masalah disfungsi ereksi juga di sini, hernia tadi juga di sini, prostat juga di sini. Itu. Jadi yang apapun tentang masalah di daerah sini itu posisinya di sini. Nah coba dipencet pakai tangan dulu aja, masing-masing. Ada kerasa sakit nggak? Bukannya di sini Pak, di sini. Amin di sini. Nah, yang paling bagus itu adalah ketika kita mencet gini, yang di belakangnya itu ditahan pakai jari lain. Nah, dipencet. Tapi ini ditahan. Soalnya sama gini kurang. Ini. Kalau sendenane, ya kalau sendenane. Nah, sampai malu gak ono sing melayu boleh ya. Nah, di ke sini terus di sini. Nah, ini. Ada yang sakit di daerah situ. Apa gue? Jangan-jangan luru man. Orangnya luru berarti. Lah iya. Gawat lu kuat di kota ini. Luru ya. Iya bagi. Sakit ya ibu-ibu? Ada yang sakit?